Ibu tahu nggak, orang tuh kalau udah umur 40 tahun itu ibaratnya satu kakinya udah nyampe kuburan, Bu, tinggal nunggu yang sebelah. Saya pernah baca satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza balagh umur ahadihim arba'in, apabila seseorang umurnya sampai 40 tahun. Ini kalau ngelihat mukanya banyak yang lebih dari 40 tahun nih udah. Kalau orang umurnya udah 40 tahun tapi belum baik juga, belum taubat juga, belum bener juga, sholat subuh masih kesiangan, ada tuh, ada. Di sini juga ada nih. Nggak tahu tuh mesti nunggu apa lagi tuh. Orang kalau udah umur 40 tahun akan tetapi kebaikannya belum lebih daripada dosa-dosanya, hidupnya masih berantakan, pikirannya masih dunia aja terus-terusan, nggak ada cinta di hatinya kepada Allah, nggak ada cinta di hatinya kepada Rasulullah, belum bertaubat dari dosa-dosanya. Ibu-ibu saudara sekalian, kata Nabi Muhammad, masaha syaitan ala wajhih wa qal hadzal wajh la yuflih abada. Setan ngusap mukanya, Bu, orang umur 40 tahun pas ulang tahun 40 tahun. Kalau kamu belum benar juga, kalau kamu masih jadi ahli maksiat juga, kalau kamu belum taubat juga, ibadah belum benar juga, setan usap wajah orang tersebut. Kemudian setan bilang, ini mukanya orang yang gak bakal beruntung sama sekali. Dah nih mah kelompoknya kita nih, kata setan gitu. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik. Kata Nabi Muhammad, kematian sangat dekat dengan seseorang di antara kalian. Kita nih, kata Nabi Muhammad, dekat banget memati. Ibu-ibu saudara sekalian yang saya muliakan, nggak pandang umur, nggak pandang waktu, nggak pandang sehat. Kita dengar semuanya kabar-kabar itu. Dan Bu, sebagaimana kamu dengar kematian orang-orang yang bahkan terkadang mendadak, bisa jadi kematianmu pun juga demikian adanya. Hal paling kamu perlukan ketika kamu mati, hal yang pasti kamu perlukan di saat kamu mati, ada dua hal aja, Bu. Dunia sebelum akhirat, hidup sebelum mati. Tapi terasanya justru sesudah datang ajal menjemput kita. Rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, sebelum kita mulai, kita akan baca niat belajar bersama-sama. Mudah-mudahan ilmunya nanti sekali lagi jadi ilmu yang manfaat buat kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hidza 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata 'alal khair ibtigha'a mardatih wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah
برحمتك يا أرحم الراحمين. لحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته وسلم وجميع الأنبياء والمرسلين والملائكة أجمعين أن الله يغفرهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. Baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Bu, Kak, nggak pandang umur, kita semuanya bakalan mati. Betul? Kadang-kadang yang kita kira umurnya masih bakalan panjang, ternyata nggak begitu. Ini zaman-zaman akhir nih, zaman musim mati mendadak. Pernah nggak ketemu orang, baru beberapa hari dengar kabar orang itu meninggal dunia? Pernah? Nggak terima berapa hari, kadang baru beberapa jam kita ketemu sama dia kayak baik-baik aja gitu. Nggak lagi terbaring sakit, nggak lagi kenapa-napa. Tiba-tiba subhanallah, subhanallah, ajal memang begitu dekat. Kita dengar kabar dari masjid, ternyata orang tersebut meninggal dunia. Wal mautu aqrab min ahadikum min syirakin na'lih. Kata Nabi Muhammad, kematian sangat dekat dengan seseorang di antara kalian. Kita nih, kata Nabi Muhammad, dekat banget memati. Aqrab gharibin yuntadhar. Katanya Imam Al-Ghazali, perkara gaib yang paling dekat, akrab gaib yuntadhar, adalah kematian. Ibu-ibu saudara sekalian yang saya muliakan, enggak pandang umur, enggak pandang waktu, enggak pandang sehat, enggak. Kita dengar semuanya kabar-kabar itu. Dan Bu, sebagaimana kamu dengar kematian orang-orang yang bahkan terkadang mendadak, bisa jadi kematianmu pun juga demikian adanya. Mungkin seseorang di antara kita, ada yang udah kain kafannya tuh udah siap di toko, beberapa hari lagi bakal dibeli sama keluarga kita. Bisa jadi, bisa jadi saudara sekalian. Nih hari ini hadir, beberapa hari kemudian dengar kabar. Yang hadir kemarin itu ada yang meninggal dunia. Kita nggak pernah tahu, nggak pernah tahu. Karenanya dengerin saya. Hal paling kamu perlukan ketika kamu mati, hal yang pasti kamu perlukan di saat kamu mati, ada dua hal aja Bu. Kamu pasti perlu itu. Sebenarnya bahkan dari saat hidup di dunia ini kamu udah perlu dua hal tersebut. Tapi kita suka ingkar, kita suka kemana-mana, kita kirain kita nggak perlu, padahal sebenarnya kita perlu. Kita kirain kita perlunya duit di atas semuanya, padahal nggak gitu. Kita lebih perlu dua hal ini daripada apapun aja. Dunia sebelum akhirat, hidup sebelum mati.
Tapi terasanya justru sesudah datang ajal menjemput kita. Betapa perlu sekali kita sama dua hal ini. Apa itu? Satu, rahmat. Dua, syafaat. Satu apa tadi? Dua apa tadi? Kita perlu rahmatnya Allah. Kita perlu syafaatnya Rasulullah. Kamu perlu rahmatnya Allah. Kamu perlu syafaatnya Nabi Muhammad. Orang tuamu perlu rahmatnya Allah. Orang tuamu perlu syafaatnya Rasulullah. Anakmu perlu rahmatnya Allah. Anakmu perlu syafaatnya Rasulullah. Suamimu juga, saudaramu juga. Tidak ada yang lebih kamu perlukan, Dek. Tidak ada yang lebih kamu perlukan daripada rahmatnya Allah dan syafaatnya Rasulullah. Saya perlu biar cepat lulus sekolah, Ustazah. Iya betul. Tapi sebenarnya keperluan kamu terhadap rahmat Allah jauh lebih mendesak. Keperluan kamu terhadap syafaat Nabi Muhammad jauh lebih mendesak. Saya perlunya sekarang sama jodoh, Ustazah. Saya udah usia hampir 30 tahun. Teman-teman saya udah pada mulai gendong anak. Sebagian malah udah mulai gandeng anak. Sebagian malah udah ada yang anaknya lulus SD, Ustazah. Saya belum juga nikah. Malu saya kalau ditanya reunian. Kamu ngerasa yang paling kamu perlukan adalah jodoh? Enggak gitu. Enggak gitu. Yang paling kamu perlukan adalah rahmatnya Allah dan syafaatnya Rasulullah. Ini di dunia. Apalagi ntar di saat kamu mati. Apalagi ntar di hari akhirat. فَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Kata Allah dalam Al-Quran, orang yang nanti di padang mahsyar wajahnya putih berseri-seri, di saat sebagian wajah yang lain ada yang dihitam legamkan, bahkan banyak di antara mereka yang wajahnya diserupakan dengan wajah binatang. Orang-orang yang wajahnya putih berseri-seri penuh dengan kegembiraan, fafi rahmatillah, mereka adalah orang yang meraih rahmatnya Allah. Mereka adalah orang-orang yang berhasil mendapatkan rahmatnya Allah. Di akhiratnya, Bu, saat yang lain wajahnya ketakutan, saat yang lain wajahnya hitam legam, orang-orang yang mendapatkan rahmatnya Allah, wajah mereka putih berseri-seri. Di akhirat nanti, di padang mahsyar nanti, kamu sangat perlu rahmatnya Allah. Ustazah, apa sih rahmat itu? Rahmat itu sayang, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kamu
kasih sayang Allah. Bu, ibu sayang gak sama anaknya? Dan saya tahu ketika ibu sayang sama anak ibu, di saat ibu punya makanan anak ibu suka aja, ibu akan rela memberikan makanan tersebut kepada anak ibu. Betul begitu? Sampai anaknya bilang, tuh mah makanannya masih ada. Oh udah mama udah kenyang, kamu aja. Padahal kamu masih pengen. Tapi kamu bisa berkata seperti itu. Kenapa? Sayang. Kamu sayang sama anak kamu. Kamu kalau sayang sama anak kamu mainan api sampai kemudian deket-deket sama kebakar. Apa yang akan kamu lakukan? Dengan sedaya upaya kamu akan menyelamatkannya. Gak boleh ada yang gangguin dia saat dia masih bayi. Kalau lagi banyak nyamuk, kamu akan kasih tutupan biar gak digigitin nyamuk. Kalau ada nyamuk deketin dia, sakit hati kamu. Kamu rasanya mau bilang menyamuk, kamu gigit anak saya, kamu saya gigit loh. Sayang. Kita kalau sayang, kita tahu apa yang akan kita lakukan. Ibu, walaupun kita nggak punya segalanya, tapi apa yang kita punya, kita akan dahulukan anak kita karena kita sayang sama dia. Kita aja gitu, apalagi Allah. Allah bu, kalau udah sayang sama kamu, dimuliakannya hidupmu, dimudahkannya urusanmu. Apapun yang kamu mau. Saya sering dengar orang bilang, buat orang yang saya sayangi apa juga saya kasih. Allah gitu. Buat hambanya yang Allah sayangi, apapun bakal Allah kasih. Seolah Allah berkata, buat kamu apa sih yang enggak? Ketika ada seorang perempuan berumah tangga sama suaminya sama anaknya, andai pun dia nggak secantik perempuan yang lain, andai pun dia nggak sepinter perempuan yang lain, andai pun dia nggak seenak perempuan yang lain masakannya, makanannya, tapi kalau dia disayang sama Allah Subhanahu wa taala, bu, Allah akan buat hati suaminya tidak berpaling dari mencintainya. Dan kalau sudah hati suaminya Allah jadikan menghadap kepada perempuan tersebut, hati suaminya menyayangi perempuan tersebut, yang lain bisa apa? Betul gak? Betul gak? Biar digodain sama perempuan kayak gimana pun, kalau Allah yang buat hati suaminya tidak berpaling dari dirinya karena Allah sayang sama dia. Ibu-ibu saudaraku sekalian, enggak ada apapun dan siapapun yang bisa memalingkan hatinya. Kamu mau apa? Saya ustazah, yang penting nih bisa nyekolahin anak di pondok pesantren. Saya janda nih ustazah, suami saya udah meninggal, saya setengah mati susah nyariin nafkah buat dia. Bu, lebih daripada kamu perlu nafkah buat anakmu, kamu perlu rahmatnya Allah. Begitu kamu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mudahkan urusan kamu.
Allah bakal mudahkan, digampangin rezekinya, dimudahkan jalannya. Anaknya juga yang di pesantren jadi gampang terima ilmu, jadi akhlaknya bagus, pelajarannya masuk. Kenapa begitu? Karena ibunya wanita yang dirahmati Allah. Makanya kalau kamu sayang sama diri kamu, kalau kamu sayang sama anak-anak kamu, dua hal ini Bu, kamu mesti dapat. Rahmatnya Allah, syafaatnya Rasulullah. Rahmatnya Allah dan syafaatnya Rasulullah. Kamu mesti dapetin kalau kamu sayang sama diri kamu. Dan kamu kepengen hidup kamu dalam keadaan mudah, dalam keadaan lancar semua urusan, dalam keadaan sehat-sehat, baik-baik, hatimu imannya terjaga. Kamu perlu dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi kalau datang kematian. Allah kalau udah sayang sama seseorang, mudah bagi Allah untuk berkata kepada malaikat Israel saat mencabut nyawa hamba terkasih tersayang di sisinya. Israel, pelan-pelanlah dalam mencabut nyawanya. Sebab dia adalah hamba yang aku sayangi, maka sayangilah dia. Malaikat Israel pun tunduk patuh kepada Allah, nyabut nyawanya perlahan-lahan, nggak disakitin, apalagi digemesin. Ada banyak orang-orang yang ketika nyawanya dicabut, malaikatnya gemes. Nih dia nih orangnya nih, maksiat aja kerjaannya, dosa aja terus-terusan, nyakitin hati orang aja nih. Nih dia nih, sholat ditinggal, ibadah tinggal, kerjaannya utang mulu. Malaikat gemes nyabut nyawanya. Ya Allah Bu, mudah-mudahan semuanya dikasihani Allah SWT. Mudah-mudahan semuanya disayangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sakaratul mautnya jadi ringan buat hamba-hamba yang tercinta di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang perempuan lagi sakaratul maut. Kan kelihatan tuh orang kalau lagi sakaratul maut. Karena pencabutan nyawa tuh nggak sekaligus. Nyabut nyawa itu dari ubun-ubun Bu. Sebagaimana dulu ditiupkannya juga dari ubun-ubun. Nasiyah dalam bahasa Arab. Wa inni akhidun binasiyatiha, kata Allah. Aku yang menguasai ubun-ubunnya. Tempat ditiupkannya ruh sekaligus tempat dicabutnya ruh. Sehingga sekalian saya muliakan, di saat dicabut itu ruh tuh dari sini, itu nggak langsung sekaligus. Cabut, zek, berhenti dulu nih sampai ke lutut. Karenanya orang sakaratul maut itu kakinya udah dingin karena udah nggak ada nyawanya lagi. Sementara badannya yang bagian atas masih hangat. Itu tanda udah mulai masuk sakaratul maut. Udah nggak ada lagi nyawanya tuh Bu. Kakinya juga nggak tegang lagi biasanya. Udah mulai melemas. Karena sudah tidak ada lagi ruh di sana, tidak ada lagi nyawa di sana.
Sakitnya luar biasa, Bu. Sayyidina Ali mengatakan, la darba bisayf 30 darbah ahab ilayya min sakrah min sakaratil maut. Lebih baik badan saya dipenggal-penggal pedang, kena tebasan pedang 30 kali daripada satu sakaratul maut. Sakit. Karena nyawa kita nih, Bu, ruh kita udah bersatu sama badan kita. Di saat dicabut sakitnya luar biasa. Ibu, gigi tambalan aja kalau dicabut sakit, Bu. Ibu pasang koyo aja pas dicabut sakit. Padahal baru hanya beberapa jam. Nah, Ibu bayangkan ini sesuatu yang sudah bersatu mendarah daging dengan dirimu. Ketika ia dicabut dari tubuhmu, kayak apa sakitnya. Tapi perempuan ini adalah perempuan yang dirahmati Allah SWT. Perempuan solehah. Ini salah satu dari cerita guru saya, Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Perempuan lagi sakaratul maut. Karena dia adalah perempuan solehah, dicinta sama keluarganya. Anak-anaknya pada nangis. Suaminya bernangis, mantu-mantunya bernangis, cucu-cucunya bernangis sekitar dia nih. Nah, kalau lagi sakaratul maut tuh kadang-kadang ntar hilang, ntar sadar gitu kan. Dia kembali tersadar. Dia liatin keluarganya bernangis semuanya. Dia kemudian bilang, ngapain kalian pada nangis? Saya lagi sakaratul maut, mestinya kalian talkin saya. Ditalkinkan syahadat. Mestinya kalian talkin saya kalimat tauhid, bukan malah nangis begini, kata ibunya. Yang sedang sakaratul maut ini tadi. Mestinya kalian bilang nih, la ilaha illallah di telinga saya. Ayo sekarang bilang, la ilaha illallah. Anak-anak, mantu, cucu semuanya pada jawab, la ilaha illallah. Lagi, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Lagi, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Habis itu meninggal. Bukan orang hidup mentalkin dia, malah justru dia yang mau meninggal dunia mentalkin yang hidup. Perempuan salehah, perempuan yang disayang sama Allah Subhanahu wa ta'ala, almarhumah yang sesungguhnya. Karena arti almarhumah tuh perempuan yang disayang sama Allah. Kenapa ustazah orang kalau meninggal dunia disebutnya almarhumah? Yaitu doa yang paling dia perlukan. Kita doakan dia semoga menjadi perempuan yang dirahmati Allah SWT, yang disayang sama Allah SWT. Karena memang diperlukan orang di saat meninggal dunia adalah rahmatnya Allah. Sebaliknya, Bu, mau sekaya apapun orang, mau sehebat apapun orang, mau sepinter apapun orang, mau dicintanya kayak gimana, kalau udah sakaratul maut, ibu-ibu sekalian, dan dia ternyata tidak dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik. Kesian. Bahkan banyak di antara orang-orang itu ketika dia tidak dirahmati Allah, Allah bahkan mencabut iman yang telah Allah anugerahkan pada dirinya. Mudah-mudahan Allah tetapkan iman Islam di hati kita. Semoga Allah tetapkan iman Islam di hati kita. Yang kedua yang kita perlukan adalah syafaat. Dari siapa? Dari orang-orang soleh, terutamanya dari manusia paling soleh, yang kita bahkan sebelum masuk bulan Rabiul Awal
sudah memperingati kelahirannya pada hari ini, baginda kita Nabi besar Muhammad. Ustazah, jadi sebenarnya yang paling kita perlukan rahmat atau syafaat? Dua-duanya. Tapi saya kasih tahu, Bu, kalau kamu adalah seorang yang dekat dengan Nabi Muhammad, yang disayang sama Nabi Muhammad, maka kamu secara otomatis juga bakalan disayang sama Allah.